Jadi sekarang ini tema kita menjelaskan tentang masalah syaitan. Maka tentunya kita akan menjelaskan dengan penjelasan yang lebih detail. Karena ayat yang hendak kita telaah merupakan ayat-ayat yang jelas mengungkapkan peran serta syaitan. Dan syaitan itu menurut agama dinyatakan ada. Walaupun agama tidak menjelaskan secara fisik syaitan itu bagaimana. Akan tetapi syaitan itu ada. Lalu ayat-ayat ini dia akan menceritakan secara detail. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan syaitan itu dengan beberapa keterangan. Di antaranya syaitan itu ada yang dari golongan jin dan ada pula yang dari golongan manusia sebagaimana yang telah dijelaskan dalam surat Al-An'am ayat 112. Maka yaqulullah ta'ala يقول الله تعالى وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. Dan demikianlah kami jadikan bagi tiap-tiap nabi itu memiliki musuh. Musuh mereka yaitu setan-setan dari jenis manusia dan setan-setan dari jenis jin. Sebagian mereka membisikkan kepada sebagian yang lain perkataan yang indah untuk menipu manusia. Jadi kejelasannya menurut keterangan surat Al-An'am ayat 112, syaitan itu ada dari golongan manusia dan syaitan itu juga ada dari golongan jin. Apa yang dilakukan oleh mereka? Yang dilakukan oleh mereka adalah mereka ini selalu mempengaruhi kepada manusia agar supaya manusia melakukan kejahatan atau keburukan. Siapakah setan yang dari golongan jin dan manusia itu mempengaruhi, memperdaya kepada manusia? Tentunya mereka dari golongan al-maradah. Al-maradah artinya manusia dan jin yang membangkang kepada perintah Allah, yang tidak mentaati kepada syariat yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka jelas-jelas melawan kepada aturan-aturan yang telah diberlakukan oleh Allah. Karena mereka tidak ingin terikat dengan agama. Wa tu'mi hadhihi al-ayatu ila anna kulla qawlin dhahiru ar-rahmah wa batinuhu fihi al-'adab wa huwa min 'amali asy-syaitan ayyan kana qafiluhu. Ayat tersebut hendak memberikan isyarat bahwa setiap ucapan yang manis seakan-akan ucapan itu penuh rahmat, sedangkan dalam ucapan tersebut mengandung petaka, maka ucapan itu dikategorikan sebagai amal perbuatan syaitan. Ucapan yang mempengaruhi kepada manusia sehingga manusia terperdaya. Manusia ketika itu melakukan perbuatan melawan hukum, maka ini juga merupakan salah satu dari bagian peran serta syaitan. Karena syaitan ini tidak hanya terbatas dari golongan jin. Syaitan itu juga meliputi kepada golongan manusia. Maka ada di antara manusia yang membujuk seakan-akan manusia itu memberikan suatu harapan
bujukan dan harapan itu menyesatkan. Maka ketika manusia melakukan perbuatan salah dan dosa, maka itu juga dinamakan sebagai perbuatan syaitan. Wa taratan yaqulu innal syaitani junudan wa qabila. Kama fil ayah 94 wa 95 min surat Asy-Syu'ara. Lalu ada juga syaitan itu sebagaimana yang telah dijelaskan dalam surat Asy-Syu'ara ayat 94 dan ayat 95. Fakubkibu fiha hum wal ghawun wa junudu iblis ajma'un. Maka mereka dijungkirkan ke dalam neraka bersama-sama orang yang sesat. Wa junudu iblis ajma'un, dan bala tentara iblis semuanya. Jadi iblis ini juga memiliki peserta, memiliki bala tentara. Mereka lah yang juga menyesatkan kepada manusia. Jadi pada suatu saat iblis itu memiliki ucapan yang mana ucapan tersebut dapat menjadikan manusia tersesat. Pada saat yang lain iblis itu juga menyesatkan karena iblis ini memiliki prajurit atau memiliki bala tentara. Lalu disebutkan dalam surat Al-A'raf ayat 27, innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Sesungguhnya ia dan pengikut-pengikutnya melihat kamu dari suatu tempat yang kamu tidak melihat mereka. Nah, ini mereka tidak harus bisa dilihat dengan mata dan tidak harus diraba dengan tangan. Seakan-akan wujud keberadaan mereka ini berbeda dengan wujud manusia. Wa dzalikan yaqulu innal syaitana qurana wa awliya. Lalu pada bagian ketiga dijelaskan bahwa syaitan itu dia memiliki teman. Sebagaimana tertera dalam surat An-Nisa ayat 38. Wa man yakun syaitanu lahu qarina fasa'a qarina. Bagi yang mengambil syaitan itu sebagai temannya, maka syaitan itu adalah teman yang seburuk-buruknya. Karena dia menyesatkan manusia, dan setelah itu dia bersama manusia kelak berada di dalam api neraka. Lalu disebutkan juga dalam surat An-Nisa ayat 76, faqatilu awliya asy-syaitan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, perangilah kawan-kawan syaitan itu. Siapakah mereka ini? Mereka adalah lawan-lawan agama. Lawan-lawan agama itu harus dihadapi sesuai dengan perintah Allah. Faqatilu awliya asy-syaitan, perangilah kawan-kawan syaitan itu. Maka sesuai dengan dasar tersebut, memerangi kepada orang-orang yang sesat itu merupakan suatu keharusan. Kemudian pada bagian yang lain Allah berfirman, wa hal unabbiukum ala man tanazzalus syayatin. Ala man tanazzalus syayatin. Hal unabbiukum ala man tanazzalus syayatin. Tanazzalu ala kulli affakin atim. Apakah akan aku beritakan kepadamu kepada siapa syaitan itu turun? Mereka turun kepada tiap-tiap pendusta lagi banyak dosa. Al-Hasan ayat-ayat ini menjelaskan tentang siapakah syaitan itu.
Maka Al-Quran menjelaskan syaitan ini dengan beberapa keterangan. Ada ayat itu yang menjelaskan syaitan itu dari golongan manusia dan ada pula dari golongan jin. Sebagaimana yang tertera di dalam surat Al-An'am ayat 112. Syayatinal insi wal jinni yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli. Bahwa setan-setan dari jenis manusia dan dari jenis jin, sebagian mereka membisikkan kepada sebagian yang lain perkataan-perkataan yang indah untuk menipu manusia. Jadi syayatinal insi wal jin, ternyata ada sebagian manusia dan jin, mereka ini sebagai para pembangkang. Mereka inilah yang selalu mempengaruhi, membisikkan kepada sebagian yang lain perkataan-perkataan yang indah. Itu semua sebagai suatu rayuan. Itu semua sebagai suatu cara untuk memperdaya manusia. Dan juga dijelaskan seakan ayat 112 dari surat Al-An'am itu menerangkan inna kulla qawlin dhahirur rahmah wa batinuhu fi'il 'adzab fa huwa min 'amalis syaitan ayyan kana qa'il. Jadi rayuan syaitan yang berupa tutur ucapan, seakan tutur ucapan itu manis, seakan tutur ucapan itu benar, tapi pada hakikatnya tutur ucapan tersebut itu sesat, menyesatkan. Mengapa? Karena mengajak manusia untuk melakukan perbuatan melawan hukum. Maka tutur ucapan tersebut merupakan amalus syaitan. Siapapun yang mengucapkan. Apabila seseorang mengajak manusia untuk melakukan perbuatan salah, atau melakukan perbuatan dosa, atau melakukan perbuatan hukum, maka itu sebagai ajakan syaitan. Ayat yang lain menjelaskan bahwa syaitan itu memiliki kelompok, memiliki bagian-bagian. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam surat Asy-Syu'ara ayat 94 dan ayat 95. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Fakubkibu fiha hum wal ghawud wa junudu iblisa ajma'un." Jadi kelak setan-setan itu akan dimasukkan ke dalam neraka bersama teman-temannya yang dipengaruhi oleh syaitan. Mengapa? Karena syaitan itu juga memiliki kelompok. Wa junudu iblis ajma'u. Jadi semua itu bersama iblis dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ke dalam api neraka. Ayat ini hendak menjelaskan bahwasanya syaitan, iblis itu mereka adalah orang-orang yang sesat. Mereka juga memiliki anggota, mereka juga memiliki kelompok, serta mereka kelak semuanya akan dimasukkan ke dalam api neraka. Ayat 27 dari surat Al-A'raf menjelaskan innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Sesungguhnya syaitan dan pengikut-pengikutnya melihat kamu dari suatu tempat yang kamu tidak bisa melihat mereka. Karena mereka memiliki bentuk yang berbeda dengan manusia.
Sehingga mereka tidak bisa dilihat dengan mata. Dan tidak bisa diraba dengan tangan. Wa tadullu hadhihi al-ayatu anna asy-syayatin la yuhsa lahum 'ad wa annahum laysu minal asya'i allati tura bil ad wa turmasu bil yad. Ayat ini hendak menjelaskan bahwa syaitan itu tidak terbatas. Tidak terbatas artinya tidak bisa disifati. Dan mereka bukan berupa barang. Sehingga mereka itu bisa dilihat dengan mata atau diraba dengan tangan. Jadi setan ini bisa mempengaruhi manusia melalui peredaran darah manusia. Bisa mempengaruhi manusia melalui segala sesuatu yang ada di alam sekeliling manusia. Tujuan syaitan adalah untuk menyesatkan manusia. Begitu juga ayat yang lain menjelaskan sesuai keterangan surat An-Nisa ayat 38. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa man yakunish syaitanu lahu qarina fasa'a qarina." Bagi yang mengambil syaitan itu sebagai temannya, maka syaitan itu adalah teman yang seburuk-buruknya. Karena dia akan bersama syaitan kelak berada di dalam api neraka. Yang jelas syaitan ini ada dari golongan manusia dan juga ada dari golongan jin serta ada dari golongan yang lain. Itu semua mengajak kepada manusia supaya manusia menjadi sesat atau supaya manusia melakukan perbuatan salah dan dosa. Lalu Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 76, "Faqatilu awliya asy-syaitan." Perangilah kawan-kawan syaitan itu. Jelas syaitan itu ada dari golongan manusia. Siapakah yang diperangi? Manusia-manusia yang sesat. Maka mereka ini harus diperangi. Bagaimana mereka apabila tergolong dari orang-orang Islam? Sekalipun tergolong dari orang-orang Islam, apabila mereka ini melakukan perbuatan sesat, maka hukumnya ayat tersebut berlaku. Faqatilu awliya asy-syaitan, perangilah kawan-kawan syaitan itu. Pada bagian akhir, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman sebagaimana tertera dalam surat Asy-Syu'ara ayat 222, "Hal unabbi'ukum 'ala man tanazzalu asy-syayatin, tanazzalu 'ala kulli affakin athim." Apakah akan aku beritakan kepadamu kepada siapa syaitan-syaitan itu turun? Tanazzalu 'ala kulli affakin athim, mereka turun kepada tiap-tiap pendusta lagi yang banyak dosa. Jadi para pendusta ini temannya syaitan. Para pembohong juga mereka ini sebagai teman syaitan.